Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan kabar baik soal COVID-19 yang diisyaratkan akan segera berakhir. WHO menyebut dunia saat ini sudah dalam posisi terbaik dalam penanganan penularan virus COVID-19. Lalu apakah benar kita semakin dekat dengan akhir pandemi COVID-19 khususnya Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Bapak Muhammad Syahril. Selamat siang Pak Syahril. Selamat siang, salam sehat buat semua pemirsa ya. Baik, Pak Syahril, kami konfirmasi WHO sudah mengatakan bahwa kita sudah melihat dari hasil analisis datanya ujung dari masa pandemi. Apakah benar demikian pandemi COVID-19 akan berakhir khususnya di Indonesia? Betul ya, jadi Dirjen WHO sudah merilis bahwasannya dari data-data semua negara yang dikumpulkan oleh WHO, memang kabar baiknya adalah setelah bulan Maret sampai sekarang 6 bulan berjalan ini, parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh WHO, angka-angka itu sangat turun dan melandai ya, sehingga Dirjen WHO menyampaikan bahwasanya ini merupakan tanda-tanda kita akan mengakhiri pandemi ini. Nah, hanya saja WHO mengisyaratkan ini kan tanda-tanda yang menggembirakan, tetapi parameter-parameter yang telah berhasil dilakukan oleh hampir seluruh negara, yaitu dengan protokol kesehatan dan vaksinasi, tetap harus dipertahankan dulu karena ini kita masih pandemi. Nah, sehingga kita jangan buru-buru langsung euforia dan kita lalai atau abai dengan apa yang menjadi upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia juga dan di dunia secara umum. Baik. Pak Syahril, apa parameter yang digunakan dari WHO, tolak ukurnya apa saja dari dari seluruh negara di dunia untuk menilai bahwa ujung pandemi ini sudah terlihat? Yang pertama adalah angka konfirmasi ya. Jadi data di mana kasus-kasus yang harian itu memang menurun ya. Memang ada sih 1-2 negara yang masih tinggi, tapi secara keseluruhan sudah dianggap WHO turun dan menggembirakan di 6 bulan terakhir. Yang kedua, angka kesakitan atau hospitalisasi ya, itu pun di angka 6 bulan terakhir ini disampaikan oleh WHO memang menurun hampir seluruh negara, dan terakhir adalah angka kematian termasuk Indonesia ya, cuma ada 2,47%, di bawah 5% yang menjadi standar WHO. Nah, ketiga ini merupakan parameter ya yang disinyalir oleh WHO sebagai kabar baik ya, untuk parameter-parameter kita akan mengakhiri pandemi, termasuk adalah transmisi penularan ya, itu pun sudah rendah disampaikan oleh WHO. Baik, artinya ini memang kabar baik yang kita harapkan selama ini Pak Syahril. Tapi kalau kita lihat data di tanah air sendiri, seperti apa tren data COVID-19 di Indonesia? Ya, kemarin kami sudah press con ya, menyampaikan juga data-data yang harus menjadi standar atau disampaikan oleh WHO untuk penilaian keberhasilan suatu negara di dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 ini. Jadi dalam 2 minggu ini terutama di negara kita, alhamdulillah angka-angka yang saya sebutkan tadi juga sangat menurun dan memang landai. Baik. Dari sebelumnya kami sempat memaparkan di segmen fact check Pak Syahril, ini angkanya berada di kisaran 3.000 hingga 2.000. Apakah ini bisa dinilai sebagai tren menurun atau stagnan? Ya, jadi kalau dilihat dalam 2 minggu terakhir itu justru menurun ya. Kan biasanya kita 5.000, 6.000, 4.000 dan turun lagi 2.000. Nah, mudah-mudahan penurunan ini juga akan terus dan bahkan lebih turun lagi. Nah, harapannya begitu, tetap saja kita harus menjaga ini secara bersama-sama dengan pengendalian bersama, saya kira ya. Kita harus ikuti bagaimana kita harus protokol kesehatan, harus tetap disiplin dan sekaligus
eh, vaksinasi untuk mencegah angka kesakitan dan juga angka kematian bagi pasien yang kena COVID-19 ini. Baik, Pak Syahril, meski mengalami data penurunan di tanah air, tapi sebelumnya juga Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ada juga penurunan dari sisi vaksinasi, khususnya vaksinasi booster. Tadi kami sempat paparkan datanya di bulan April dan bulan Agustus ini jauh menurun, Pak. Apa sebenarnya penyebabnya? Jadi betul ya, tapi untuk vaksin yang pertama, vaksinasi kedua, kita sudah di atas angka WHO ya, 70%. Dan untuk vaksin booster atau vaksin ketiga ini, kita baru mencapai 26,45%. Dan memang kita pencapaian ini dalam 3 bulan terakhir memang landai ya, artinya tidak naik seperti pada bulan Maret April mendekati libur Lebaran atau mudik kemarin. Dan tentu saja ini menjadi PR kita bersama bahwasanya vaksinasi ini merupakan upaya bagi bangsa kita ini agar kita memang dapat mengendalikan COVID-19 ini dengan baik. Nah harapannya kepada media, kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama mengkomunikasikan ulang kepada masyarakat dan terus-menerus bahwasanya ini menjadi bagian untuk kita berjuang bersama-sama dan kita juga menjadi bagian dari WHO untuk mencapai tanda-tanda pandemi yang akan berakhir ini gitu Mas. Baik, Pak Syahril, salah satu juga target yang diberikan oleh pemerintah adalah 100 juta dosis vaksin di akhir tahun nanti, sementara saat ini angkanya baru mencapai 62 juta. Tinggal kurang lebih 3 bulan lagi, waktunya apa upaya untuk mempercepat mencapai target tersebut, Pak? Ya, Pak Presiden sebetulnya, Pak Presiden Jokowi sudah mengisyaratkan bahwasanya ini suatu instruksi kepada seluruh jajaran dan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama meningkatkan cakupan ini. Dulu di bulan Maret April kita berhasil meningkatkan cakupan booster pertama ini yaitu sampai 25% ya. Dan tentu saja itu tidak lepas dari satu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kita, baik itu TNI, Polri, kemudian kementerian, kemudian swasta, media, dan dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah tentu saja peran swasta ini sangat kita harapkan lagi bahwasanya ini menjadi perjuangan bersama. Jadi nanti Mas ya kita ingin sentra-sentra vaksinasi itu kita giatkan kembali, hidupkan kembali. Apakah itu di stasiun, apakah itu di bandara, apakah itu di mal, dan seterusnya. Dan tentu saja peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengajak dan mengadvokasi seluruh masyarakat. Dan terakhir, kita berharap adanya suatu upaya jemput bola, ya. Artinya petugas kesehatan bersama Satgas COVID yang sampai ke daerah ini, yuk kita melakukan jemput bola kepada masyarakat yang memang punya keterbatasan dalam akses di layanan kesehatan. Baik, ya kita harapkan adanya upaya percepatan vaksinasi untuk khususnya vaksinasi booster agar COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik dan kita sampai di ujung pandemi. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syahril sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak.